Tanah milik sendiri, betul. Kalau diambil sama Cina, kalau diambil direbut sama pemerintah untuk diusir ini warga, kira-kira diam apa lawan? Diam apa lawan? Lalu kalau kita lawan kalah jumlah, kira-kira kita minta bantuan tidak? Minta bantuan tidak? Sudah pasti kita minta bantuan kepada masyarakat Indonesia, betul? Yang di luar daerah. Ini saja, saya tutup pusar saya tutup dengkul saya, dada saya kelihatan, ketek saya kelihatan, belakang saya kelihatan, lalu saya sholat Allahu Akbar. Kira-kira sholat yang saya lakukan sah tidak? Sah tidak? Sah tidak? Betul sah. Sholat yang saya lakukan sah, diterima oleh Allah. Tetapi sholat yang begitu, sholat yang tidak berakhlak kepada Allah. Paham? Paham nggak Pak? Paham. Saya kasih contoh lagi, Bu, ada anak cantik, ada, alhamdulillah, bersyukur, betul. Saya kasih contoh, punya anak, ibu nyuruh anaknya ngambil mukena atau ngambil kerudung. Nak, ambilin kerudung ibu nak di atas lemari. Ambilin kerudung ibu di atas lemari nak. Ini anak nurut Bu, diambil ini kerudung, dibilang sama ibunya, Bu, ini mengkenanya bukan, ini kerudungnya bukan. Iya, itu kerudungnya, iya, itu mengkenanya. Lalu ibu jawab lagi, lemparkan nak. Dilemparin sama tuh anak. Saya tanya, ini anak nurut tidak sama ibunya? Nurut tidak? Nurut tidak? Nurut. Ini anak super nurut sama ibunya. Apapun yang diperintahkan ibunya dia turutin, apapun yang diperintahkan ibunya dia mau. Tetapi ini anak tidak punya akhlak kepada ibunya, betul? Kalau benar ini anak punya akhlak, walaupun ibunya suruh perintahkan itu lempar, dia tidak akan pernah mau lempar, betul? Dia akan datangin ibunya, nih Bu kerudungnya. Itu yang namanya akhlak kepada ibunya, betul? Sama dengan kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat baik, itu sholawat bagus, itu sholawat diterima oleh Allah. Akan tetapi sholawat begitu, sholawat yang tidak berakhlak kepada Nabi Muhammad. Lalu ditanya, Habib, sholawat yang bagaimana yang berakhlak kepada Nabi Muhammad? Sholawatnya bagaimana Habib? Dikasih tahu tidak? Dikasih tahu tidak? Mau betul? Kalau dikasih tahu diamalin enggak? Diamalin enggak? Betul diamalin. Bu, sahabat Nabi ada Zaid bin Dirham. Ada sahabat Nabi Zaid bin Dirham. Ini sahabat Nabi, sahabat yang paling miskin di antara sahabat. Bahkan dia sholat bergantian baju sama istrinya. Kalau dia mau sholat lohor, suaminya dulu sholat. Setelah suaminya sholat, berganti baju. Paling miskin di antara para sahabat itu Zaid bin Dirham. Tetapi ini Zaid, kalau dia ke Madinah, dia cari Nabi besar Muhammad SAW. Dia cuma mau bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, aku datang dari kampungku ke Madinah untuk bertemu dengan engkau wahai Nabi. Aku tidak punya baju, aku tidak punya harta, aku tidak punya duit. Yang aku punya cuma 3 biji kurma. Karena apa dia mengasihi Nabi? Karena dia rindu dan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Didatangin Nabi, dikasih dari kotanya, dari daerahnya ini Zaid untuk ke Madinah, itu berjalan 2 hari 2 malam untuk bertemu dengan Nabi, untuk berjumpa dengan Nabi. Agar apa? Agar dia bisa memberikan rezekinya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Cinta ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi kalau udah cinta sama Nabi, bukan hanya harta diberikan kepada Nabi, bukan hanya apapun diberikan, bahkan darahnya, bahkan nyawanya diberikan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Saya tanya semua di sini, cinta tidak sama Nabi? Cinta tidak sama Nabi? Siap berjuang untuk Nabi? Siap bela agama Nabi? Siap mati untuk Nabi? Takbir, takbir, shollu ala Muhammad. Kalau untuk bela Nabi jangan tanggung-tanggung. Kalau untuk bela Nabi jangan tanggung-tanggung. Ada di daerah negeri Indonesia, ada seorang pastor, saking cintanya dia dengan Nabi Muhammad, membaca sirah Nabi Muhammad,
Bahkan dia setiap mendengar suara Nabi, dia duduk dengar suara Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belum masuk Islam, dia masih menjadi pastor. Akan tetapi setiap dia mendengar orang baca sholawat, dia duduk, Pak. Dengar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Itu si pastor duduk. Untuk apa? Untuk memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada orang Islam bertanya sama itu pastor, wahai bapak, kenapa kau setiap dengar nama Nabi besar Muhammad kau duduk? Karena aku tahu kemuliaan Muhammad. Dia tahu kemuliaan Nabi Muhammad, sehingga ini si pastor dapat mimpi dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Bu, mimpi kepada Nabi Muhammad itu suatu anugerah yang terbesar. Gak mungkin semua orang bisa mimpi kepada Nabi Muhammad kecuali dia bisa memuliakan Nabi Muhammad. Ini Zaid sahabat Nabi datang ke Madinah ngasih kurma doang. Tetapi akhlaknya Nabi, setiap sahabat yang mengasih apapun kepada Nabi akan dibalas 10 kali lipat lagi dari itu. Itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti akhlak kepada Nabi harus ditingkatkan dan dijadikan nomor 1. Betul? Betul. Lalu sholawat bagaimana yang memuliakan Nabi? Maka dari itu sebut gelarnya Nabi besar Muhammad, sebut keagungan nama Nabi besar Muhammad. Maka dari itu sholawat yang berakhlak kepada Nabi adalah sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang berakhlak kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah memuliakan Nabi besar Muhammad, kalau kita sudah memuliakan nama Nabi Muhammad, maka dijamin, kata Habib Muhammad, maka orang tersebut akan mendapatkan cintanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Bu, terus betul. Jam berapa ini? Baru jam 11, belum jam 1 ya. Betul. Lalu apalagi Allah perintahkan, fallazina amanu bihi wa azzaru wa nasaru, bela Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, siap bela Nabi Muhammad, siap bela Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang ngelarang maulid, lawan apa diam? Lawan apa diam? Kalau ada orang ngelarang kita untuk baca sholawat, lawan apa diam? Betul, lawan. Siap lawan. Takbir. Saudara, membela Nabi Muhammad bukan hanya ucapan. Bela Nabi Muhammad bukan hanya aku beriman kepada Nabi Muhammad. Aku siap bela Nabi Muhammad. Aku siap mati untuk Nabi Muhammad. Betul. Kalau hanya ucapan, burung beo juga bisa ngomong. Betul. Burung beo bisa ngomong. Kalau kita ajarin tuh burung beo assalamualaikum, bisa assalamualaikum. Tetapi dia tidak tahu makna assalamualaikum. Yang bermaksud membela Nabi Muhammad, siapkan jiwa dan raga kita untuk membela ajaran Nabi Muhammad. Membela Nabi Muhammad, satu tadi sudah kita mendukung Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad. Hidupkan majelis-majelis untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Ajak anak dan istri kita, ajak saudara kita untuk jangan lepaskan untuk membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga Allah jauhkan segala musibah, segala bala apapun yang ada di dalam dunia ini dan di negeri kita. Amin. Amin. Bu, tahu kasus apa Rempang? Tahu Bu? Pak, tahu kasus yang di daerah Batam? Tahu? Tahu? Kasihan tidak? Kasihan tidak? Kasihan tidak? Saya tanya di sini. Ini kampung namanya kampung apa, Bu? Cikarung. Cicalung, ya. Kampung Cicalung, betul? Betul. Betul. Punya rumah, Bu. Punya rumah. Rumah tanah milik sendiri, betul? Tanah milik sendiri, betul? Kalau diambil sama Cina, kalau diambil direbut sama pemerintah untuk diusir ini warga, kira-kira diam apa lawan? Diam apa lawan? Lalu kalau kita lawan kalah jumlah, kira-kira kita minta bantuan tidak? Minta bantuan tidak? Sudah pasti kita minta bantuan kepada masyarakat Indonesia, betul?
yang di luar daerah, yang dimanapun tempat, salah satunya kita minta doakan, betul? Ini terjadi di Rempang, tanah tua, tanah kerajaan, tanah adat, mau dirampas sama Cina, Bu. Mau dirampas sama Cina, mau diambil paksa, warganya diusir. Kira-kira kalau kita dukung ke rakyat, warga Rempang, kira-kira setuju tidak? Setuju tidak? Siap kita dukung, siap kita dukung, betul, betul. Gunakan, Habib, dukungnya bagaimana? Kalau saya mau ke sono nggak ada modal, saya ke sono nggak ada duit, betul. Modal dan duit nomor 18. Sekarang kita tahu handphone, Bu, betul. Kita tahu handphone, kita gunakan ini handphone untuk senjata, untuk membabat mereka, betul. Lawan mereka lewat media, usir mereka lewat media, lawan terus, hancurkan para pemimpin zalim, jauhkan mereka dari para rakyat yang dizalimin. Kita minta kepada Allah, kita dukung di dalam media untuk apa? Untuk bela rakyat negara Indonesia, betul. Siap gunakan handphone lawan, siap gunakan media untuk melawan para rezim kotor. Rakyat yang tertindas kita bela, betul. Saudara, bukan hanya rakyat yang ditangkapin saat ini, ulama, ada seorang haji di sana lagi ngasih makan orang yang lagi mempertahankan tanahnya, ngasih makan, ditangkap. Bukan rampok, bukan penjual narkoba, bukan korupsi, bukan koruptor, ditangkap. Kurang ajar tidak? Biadab tidak? Siap bela? Takbir. Kalau saya melihat ulama ditangkap, mendingan kita perang, Bu, bela agama, betul. Bela rakyat, bela ulama yang bagaimana? Ulama yang mempertahankan akidah Islam, ulama yang membela rakyat, ulama yang melindungi rakyat, dan para pemimpin yang melindungi rakyat, betul. Maka dari itu kalau ada pemimpin yang siap bela rakyat, pilih, jauhin partai-partai yang munafik, jauhin partai-partai komunis, jauhin orang-orang yang suka berdusta, jauhin. Kenapa? Setiap kita memilih pendusta, maka kita akan Nabi besar Muhammad SAW. Di saat Nabi Muhammad duduk, malaikat Jibril datang alaihissalam menegur Nabi Muhammad, berbicara kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, nanti ada salah satu dari umatmu akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Nabi nggak dengar itu, nangis, saudara. Sujud Nabi, takut Nabi nggak mempedulikan dirinya, Nabi nggak mempedulikan keluarganya, Nabi nggak mempedulikan orang-orang yang di dekatnya. Yang dipedulikan oleh Nabi, umatnya yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Nabi sujud, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau masukkan umatku ke dalam nerakamu. Aku minta, ya Allah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Allah memberi salam kepadamu. Apa kata Nabi? Setiap umatmu yang membaca sholawat kepadamu akan dilepaskan dari azabnya Allah, akan dijauhkan dari siksaannya Allah, akan dijauhkan dari nerakanya Allah. Saya tanya di sini, mau nggak masuk surga bersama Nabi Muhammad? Mau nggak mendapat syafaat Nabi Muhammad? Mau nggak dijauhkan dari bala? Mau nggak dijauhkan dari siksanya Allah? Betul, Bu. Kalau memang kita betul mau jauh dari laknatnya Allah, kalau kita betul mau jauh dari penyakit-penyakit yang Allah berikan, terutama kita mau jauh dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Saya dapat amanah dari saya punya guru. Yuk, kata guru saya, Habib Muhdar, kalau setiap dakwah tolong pesankan kepada umat, tolong ajak umat untuk membaca sholawat tibil qulub. Agar apa? Agar kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit-penyakit yang ada di dalam badan kita, betul. Lalu caranya gimana? Kita punya air, Bu. Bawa air gak? Bawa air, buka. Kita nanti baca bareng-bareng sholawat tibil qulub. Kita minta kepada Allah agar keluar dari tempat ini berkat sholawat tibil qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita.